Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Sekarang udah ada pemirsa di rumahnya nih Pak nih. Kenapa? Udah di syuting Pak ya. Berarti nanti masuk YouTube nih nanti. Jadi pemirsanya sekarang nambah Pak. Nih di syuting nih. Tahun itu saya tadi pakai minyak wangi tadi Pak. Ini nggak pakai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini setelah 1 tahun yang lalu kita tidak ketemu, kita dipertemukan oleh Allah di tahun baru 2016. Kita sama-sama berdoa semoga tahun ini bukan tahun yang nanti akan ditulis di batu nisan kita. Amin. Semoga Allah memberikan umur yang berkah buat kita, umur yang panjang, kemudian juga rezekinya juga rezeki yang berkah, rezeki yang luas, sehingga bisa bermanfaat bagi keluarga dan juga bagi orang lain. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang lalu-lalu kita sudah membahas tentang apa Pak? Masih ingat? Fikih kuliner. Walaupun saya yakin Pak ya, kita kajinya nguping. Maksudnya apa? Dulu sih pernah dengar Ustaz, cuma saya agak lupa lagi gitu ya. Nah, dulu pernah. Ini alhamdulillah kita sudah selesai. Nah, ini pentingnya direkam tuh gitu Pak. Nanti kalau kok lupa, putar lagi gitu Pak ya. Taruh di YouTube, asalkan YouTube-nya itu enggak bangkrut Pak ya. Kita bisa nonton lagi kalau memang lupa. Dan ini pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang hal haramnya makanan lagi. Cuma halal haramnya kalau kemarin dari zatnya, sekarang dari cara mendapatkannya, yang biasa disebut dengan fikih muamalah atau fikih ekonomi gitu ya. Ini memang materinya ini agak jarang-jarang Pak. Maksudnya apa? Biasanya yang ngaji kalau rutin kayak sini Pak, ini termasuk ngaji rutin itu di sini. Biasanya itu kalau yang nggak rutin itu fikih ibadah terus gitu Pak. Contohnya apa? Fikih sholat setahun, ya kan Pak? Fikih zakat setahun, ya kan? Fikih toharoh setahun, fikih haji setahun, 5 tahun berikutnya pengurusnya udah ganti Pak. Belum sampai fikih muamalah, nanti ustadznya ganti lagi fikih toharoh lagi gitu ya. Apalagi nanti pakai yang dimutasinya agak cepat. Saya beberapa tempat itu di ini Pak, di pajak itu mutasinya cepat banget. Kemarin baru tumben diganti, sekarang pengurusnya udah ganti lagi. Ini Pak, kalau nggak terstruktur seperti sini, ini repot. Roh lagi, sholat lagi, fikih muamalatnya belum sampai biasanya. Kalaupun ada, ben ada sekali-kali gitu ya. Maka pada kesempatan kali ini, padahal kalau kita hitung-hitung Pak, hidup kita itu banyak muamalahnya atau banyak ibadahnya. Saya berani taruhan Pak, pernah nggak sholat subuh itu 10 menit pernah nggak? Pernah Ustaz, malam Jumat di masjid, tumben aja imamnya lama, itu pun lama banget nih, salah nih gitu. Paling cepet itu kalau sholat paling lama 10 menit Pak ya. Kalau kali 5 kali sholat berarti berapa menit? 50 menit, udah plus sama teman sendiri tambah pikirnya Pak ya, 5 menit lah. Berarti cuma 2 jam kita ibadah. Selanjutnya apa? Gitu. Nah ini bikin muamalah kadang-kadang kita luput, kita tidak pelajari, ya kan? Nah ini penting pada hidup kita banyakkan muamalah daripada ibadah. Maka kita harus seimbang dalam mempelajarinya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas fikih muamalah. Insya Allah nanti kita akan bahas
dari beberapa hal. Yang pertama, bagaimana konsep Islam dalam memandang kaya atau dalam memandang harta, gitu Pak. Boleh nggak sih umat Islam itu kaya? Gitu. Ada nggak contohnya? Kalau boleh sih ada, ya nanti kita akan coba lihat. Kemudian kita akan masuk lagi. Sebenarnya dalam muamalah itu, kenapa kita harus belajar? Gitu. Ini pertanyaan berikutnya. Kenapa? Karena kalau kita kebanyakan sekarang Pak, kita beli sesuatu itu kita nggak tahu halal atau haram. Ya selanjutnya yang penting lagi Pak, dalam kajian fikih muamalah yang namanya kegiatan ekonomi itu dengan modal sedikit-dikitnya untuk didapatkan untung sebanyak-banyaknya kan gitu. Dan manusia selalu berkembang. Nah ini nanti tantangannya adalah kajian fikih muamalah klasik bisa jadi tidak ada di sekarang, yang ada di sekarang bisa jadi tidak ada di zaman dulu. Contohnya apa? Di zaman Nabi Pak, nggak ada yang namanya COD-an tuh gimana? Atau dropshipping ya kan? Atau misalnya beli tiket lewat agen bagaimana? Apakah sama dengan calo atau tidak? Atau punya rumah tapi hasil dari utang gitu misalnya. Nah ini nanti fikih modern, penggunaan kartu kredit dan macam sebagainya. Nah ini kita akan bahas pelan-pelan, nanti kalau kita nyampe waktunya kita akan bahas. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas Pak, konsep Islam dalam memandang harta. Sebenarnya Pak, kalau kita perhatikan bahasa Arabnya dari harta itu al-mal. Kata-kata mal itu nanti dalam Al-Quran kadang disebutkan secara plural, kadang singular, kadang mufrad, kadang jamak. Dan biasanya ketika menyebutkan mal, nanti saya punya beberapa ayat tentang al-mal. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal harta dan anak-anak itu Pak, itu perhiasan dunia. Kalau dunia tidak ada hiasannya, berarti kurang indah gitu Pak ya. Nah ini harta anak. Jadi konsep Islam dalam memandang harta itu sebenarnya perhiasan Pak. Oke. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan begini. Zuyyina linnasi, manusia itu dihiasi oleh Allah hubbus syahwati. Syahwat itu sebuah fitrah manusia. Jadi orang pengen sesuatu itu fitrah. Apa? Ini Quran itu kalau menyebutkan ayat biasanya urut. Makanya apa? Orang itu biasanya punya keinginan. Yang pertama adalah minan nisa'i, dari perempuan, gitu ya. Walaupun nggak punya duit, kalau laki-laki suka perempuan wajar Pak. Dibela-belain utang gitu kan ya. Ngajakin makan, wah nggak punya duit, utang dulu. Ini biasanya nisa dulu pertama. Nah ini apa namanya, cinta kepada perempuan itu fitrah Pak. Yang nggak bener itu justru laki-laki nggak suka perempuan. Sukanya apa? Laki-laki. Itu nggak fitrah Pak. Itu sudah beda ini berarti. Ada laki-laki suka laki-laki. Yang pertama adalah perempuan. Kemudian wal banina, kalau sudah punya istri Pak, biasanya mintanya apa? Anak. Gitu. Ini fitrah yang kedua. Kemudian wal qanatiril muqantarah. Qanatiril muqantarah itu harta yang banyak. Biasanya udah punya istri, punya anak, mintanya apa? Duitnya banyak. Bukan istrinya nambah lagi nanti Pak. Biasanya kalau udah duitnya banyak gitu. Nah ini yang ketiga biasanya suka harta. Kenapa? Karena kalau punya istri kok nggak punya harta, repot Pak. Ya kan? Atau punya harta kok nggak punya istri, juga kurang pas. Ini yang ketiga itu harta. Kemudian minadzabi wal fiddah. Di zaman dulu kekayaan itu indikatornya dua, yaitu al-zahab wal fiddah, emas dan perak gitu Pak. Habis itu punya rumah, punya istri, punya anak, biasanya wal khailil musawwamati, dan juga kendaraan yang mewah. Udah punya anak, punya istri, punya harta, biasanya sukanya beli Velfine gitu Pak ya. Kemudian harir, itu sudah apa fitrah manusia. Kemudian dzalika mata'ul hayatid dunya, itu perhiasan dunia Pak. Nah, kata-kata mata itu memang itu sudah fitrah manusia. Dan Allah sebutkan bahwasanya kul, katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Siapa yang mengharam-haramkan harta ini bagi manusia? Artinya apa? Allah menyebutkan, enggak apa-apa Pak, kita kaya itu enggak masalah. Justru kalau bisa kaya gitu. Itu dia Ustaz, saya pengennya sih kaya, cuma dari dulu enggak kaya-kaya gitu.
Nah ini fitrah manusia di dalam Quran itu diaminkan gitu. Jadi malah yang haramkan harta bagi manusia itu malah dikatakan siapa sih yang berani mengharamkan itu semua? Qul katakanlah wahai Muhammad, man siapa harrama zinata wallati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi gitu Pak. Nah, hanya masalahnya begini. Nah, kaya ini kalau dalam Islam itu nanti buat apa gitu. Bukan masalah kayanya Pak, tapi buat apanya gitu. Maka dalam proses selanjutnya biasanya kalau kita perhatikan dalam beberapa doa Nabi itu sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari yang pertama adalah kafir gitu Pak. Yang kedua adalah fakir gitu. Dua hal ini hampir-hampir berdekatan Pak, antara kafir dengan fakir. Ingat istilah yang dipakai itu fakir Pak, al-faqr. Ini nanti perbedaan yang sedikit antara fakir dan miskin, nanti ada sedikit bedanya. Yang dipakai doanya Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari yang pertama adalah kafir, yang kedua adalah fakir. Kenapa? Karena hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang itu kafir. Buktinya apa? Saya pernah ngisi di hotel di daerah ini dekat Senayan tuh Pak, Sultan Pak ya. Salah satu pengurusnya itu bilang, Ustaz, saya orang Bekasi dari daerah Ambon. Nah, di daerah saya Ustaz, ini kebetulan sekarang mayoritas non muslim. Cuma dulu ceritanya semuanya hampir muslim Pak. Jadi ceritanya di zaman itu ada masa paceklik ya. Mau makan aja susah, apalagi untuk obat ya kan? Akhirnya ada orang bawa mie instan Pak. Ya dikasihkan, cuma bagi-baginya nggak di masjid, nggak di rumah Pak. Gimana? Di gereja gitu Pak ya. Nah, asalkan nanti ikut nyanyi dulu, habis itu dibagikan mie gratis Pak. Coba kita bayangkan, keimanan itu bisa dibeli dengan mie instan Pak. Kenapa? Karena hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kafir. Ya udahlah, yang penting saya bisa makan aja lah gitu Pak. Nah di sini Pak, kita kalau bisa menyelamatkan satu orang yang dari kekafiran, itu bisa jadi kita menyelamatkan satu generasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada satu orang yang awalnya muslim kok dia jadi non muslim gara-gara kefakiran, itu bisa jadi kita menghancurkan satu generasi. Kenapa? Karena dia nanti akan beranak pinak Pak. Biasanya kalau bapaknya non muslim, kira-kira anaknya ikut siapa? Begitu juga sebaliknya. Akhirnya kata dia, saya ini mualaf, istri saya masih non muslim. Gara-gara itu Pak, dulu paceklik kalah imannya dengan mie instan Pak. Kita bisa bayangkan, umat Islam berarti harus punya keinginan untuk menyelamatkan saudaranya. Artinya apa? Di sini Pak, Nabi Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari siksa neraka, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Saya berlindung kepada Engkau dari ghalabatid dain. Ghalabatid dain itu artinya terlilit hutang. Wa qahrir rijal, dan dikejar-kejar debt collector. Pak, ini konsep Nabi dalam memandang kekayaan diantaranya itu. Maksudnya apa? Nabi kalau memang bisa cash, kenapa harus hutang gitu kan? Kalau sekarang, kalau bisa hutang, kenapa harus cash gitu Pak ya? Makanya orang sekarang itu unik lah. Kenapa? Kalau belanja, kalau bisa mengeluarkan kartu hutang, itu lebih gengsi daripada pakai cash gitu Pak. Buktinya apa? Kalau buka dompet, kalau kartu utangnya itu berjejer, wah berarti orang kaya. Kartu utang apa Pak? Kartu padahal itu utang gitu Pak. Beda dengan cara Nabi. Kalau memang bisa bayar, kenapa harus utang? Kalau sekarang, kalau bisa utang, kenapa harus beli rumah, punya duit nih, ya udahlah ambil KPR aja. Beli mobil, ya udahlah ambil yang propanya 5 tahunan gitu Pak. Yang nggak ada itu beli istri tapi dicicil, nggak ada Pak. Nah, misalnya ini bukan beli sih, mahar tapi dicicil nggak ada Pak ya. Nah,
nggak ada. Nah ini konsepnya agak beda Pak. Di zaman Nabi itu kalau memang tidak bisa apa namanya, kalau memang bisa cash ya kenapa harus hutang? Oke. Ini kemudian selanjutnya adalah kata Nabi, kenapa kok kita tidak boleh banyak hutang? Kata Nabi, karena hutang itu nanti dekat dengan munafik Pak. Kata Nabi, A'udzuka minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, saya berlindung dari engkau dari dosa dan banyak hutang. Kenapa? Faqala lahu qa'il ma'aksara ma tasta'idu minal maghram ya Rasulullah. Kenapa engkau sering berdoa biar tidak banyak hutang ya Rasulullah? Faqala innar rajula idza ghurima hadas faqad wa wa'ada fa akhlaf. Biasanya Pak, biasanya nih ya, insya Allah nggak ada di sini. Biasanya kalau orang itu kok hutang, dia itu suka janji gitu. Lah kalau sudah suka janji, biasanya suka tidak menepati. Biasanya apa? Bro, pinjemin dulu dong. Kenapa? Gak bawa duit nih, padahal bawa Pak. Kemudian kapan balikinnya? Ya insya Allah nanti gajian lah. Lah giliran gajian ditagih, biasanya lupa Pak. Lupa kalau hutang. Nah ini hebatnya. Kalau utang itu pinter, tapi kalau ngebalikin cepat lupa gitu ya. Nah di sini kalau dia biasanya hutang, ada fa'akhlaf. Kalau dia janji, maka dia tidak menepati. Ntar bro, ini lagi lagi ada keperluan lain nih gitu. Nah ini Nabi menghindari banyak hutang gitu. Nah kemudian kalau kita perhatikan juga kata-kata fakron yang tadi saya garis bawahi, ini sedikit beda dengan kata-kata miskin. Kenapa? Kalau Nabi itu berdoa, ya Allah, semoga engkau tidak jadikan saya hamba yang fakir lah. Ternyata dalam hadis yang lain Nabi itu pernah berdoa begini, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, tolong jadikan saya hidup yang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan tolong nanti di akhirat kumpulkan saya dengan kumpulan orang-orang yang miskin. Ini doanya siapa Pak? Doa Nabi Pak ya.